Kronologi dan dinamika penetapan Bos Sritex sebagai tersangka korupsi kredit bank 692 miliar rupiah oleh Kejaksaan Agung. Kasus korupsi yang menyeret nama besar di dunia korporasi kembali mengemuka ke permukaan. Kali ini, sorotan tertuju pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejagung RI, secara resmi menetapkan Bos Sritex sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengajuan kredit bank senilai 692 miliar rupiah. Kasus ini tidak hanya menggegerkan dunia bisnis nasional, tapi juga menjadi sorotan tajam terkait tata kelola kredit perbankan, integritas perusahaan besar, dan upaya penegakan hukum dalam memberantas korupsi di sektor korporasi. Latar belakang kasus. Sritex merupakan perusahaan tekstil raksasa yang telah beroperasi sejak lama di Indonesia, dengan pangsa pasar yang besar dan jaringan distribusi luas, bahkan sampai ke pasar internasional. Namun, di balik gemerlap nama besar perusahaan ini, muncul dugaan penyalahgunaan dana kredit bank dalam jumlah fantastis mencapai 692 miliar rupiah. Kredit tersebut diperoleh dari salah satu bank nasional dengan tujuan yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan negara serta lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Kasus ini bermula dari laporan audit internal dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam proses pengajuan dan penggunaan kredit. Penyimpangan ini meliputi ketidaksesuaian data, penggunaan jaminan yang meragukan, hingga indikasi kolusi yang melibatkan oknum manajemen Sritex dengan pihak bank. Kronologi penetapan tersangka. Pada awalnya, Kejagung mendapatkan laporan adanya anomali dalam pencairan kredit dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan awal. Dugaan muncul bahwa dana yang semestinya digunakan untuk ekspansi usaha dan pengembangan produksi justru dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak transparan. Tahap pemeriksaan dan pendalaman kasus. Penyidik Kejagung terus menggali lebih dalam dengan memeriksa pejabat bank yang terlibat dalam proses pengajuan kredit tersebut, termasuk analis kredit dan pejabat cabang yang menandatangani proses persetujuan. Keterangan dari saksi-saksi internal bank ini menjadi sangat krusial untuk membongkar jaringan kolusi dan modus korupsi. Di sisi lain, pihak manajemen Sritex juga dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan dana kredit. Namun, dalam beberapa kesempatan ditemukan inkonsistensi antara laporan keuangan perusahaan dan realisasi penggunaan dana. Penetapan tersangka. Setelah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, pada akhirnya Kejaksaan Agung memutuskan untuk menetapkan Direktur Utama Sritex sebagai tersangka dalam kasus ini. Penetapan ini disampaikan secara resmi dalam konferensi pers yang digelar Kejagung dengan alasan kuat bahwa yang bersangkutan diduga terlibat aktif dalam tindakan korupsi yang merugikan keuangan bank. Pihak Kejagung juga menyampaikan bahwa proses hukum akan dilanjutkan dengan penahanan tersangka dan pemanggilan sejumlah saksi tambahan untuk memperkuat kasus di pengadilan. Modus operandi korupsi kredit. Korupsi dalam kasus ini diduga terjadi melalui beberapa modus utama, antara lain manipulasi data dan dokumen. Sritex diduga memanipulasi data keuangan dan jaminan dalam pengajuan kredit, sehingga bank memberikan pinjaman dalam jumlah besar tanpa pemeriksaan yang memadai. Kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak bank. Dugaan adanya kerjasama ilegal antara pejabat bank dan manajemen Sritex untuk mengamankan kredit dengan persyaratan yang tidak sesuai aturan. Penyalahgunaan dana kredit. Dana kredit yang diperoleh tidak digunakan sesuai rencana bisnis dan tujuan awal, melainkan dialihkan ke pihak lain atau untuk kepentingan pribadi.
Dampak dan implikasi kasus, dampak terhadap Sritex. Penetapan bos Sritex sebagai tersangka jelas menimbulkan dampak besar terhadap reputasi perusahaan. Investor dan mitra bisnis mulai waspada terhadap kelangsungan dan tata kelola perusahaan. Harga saham Sritex di bursa juga mengalami tekanan signifikan akibat berita tersebut. Selain itu, kasus ini juga memicu pengawasan ketat dari otoritas pasar modal dan lembaga pengawas lainnya, sehingga operasi bisnis Sritex dalam jangka pendek berpotensi mengalami hambatan. Dampak terhadap industri perbankan. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi industri perbankan Indonesia untuk memperketat prosedur analisis kredit dan pengawasan internal. Kredibilitas bank yang memberikan kredit dalam jumlah besar ini juga ikut tercoreng, apalagi jika terbukti ada keterlibatan oknum pejabat bank dalam tindak pidana korupsi. Dampak terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Penetapan tersangka terhadap figur penting di korporasi besar seperti Sritex menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di sektor korporasi. Hal ini memberikan sinyal kuat bahwa siapapun yang terlibat dalam praktik korupsi, tidak terkecuali pejabat tinggi perusahaan, akan diproses hukum secara tegas. Kasus ini juga membuka ruang diskusi publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kredit bank, serta peran pengawasan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan masyarakat. Respon dan tanggapan pihak terkait. Pihak Sritex. Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya menyatakan akan kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Mereka juga menegaskan bahwa pihak perusahaan berkomitmen untuk mendukung penyidikan agar fakta-fakta terungkap secara menyeluruh. Namun, beberapa kalangan menilai pernyataan tersebut masih bersifat defensif dan belum memberikan jawaban konkret terkait tuduhan yang sangat serius tersebut. Pihak bank yang memberikan kredit dalam kasus ini juga angkat bicara, menyampaikan bahwa mereka akan melakukan evaluasi internal dan bekerja sama penuh dengan aparat hukum. Mereka menekankan pentingnya memperbaiki sistem pengajuan dan analisis kredit agar kasus serupa tidak terulang. Masyarakat dan pengamat ekonomi dan hukum menilai kasus ini sebagai cerminan betapa rentannya sistem pengawasan dalam industri perbankan dan korporasi besar. Mereka menyerukan perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola perusahaan dan mekanisme kredit bank agar lebih transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat umum pun berharap agar kasus ini menjadi pelajaran berharga dan Kejagung dapat menuntaskan proses hukum dengan adil tanpa ada intervensi. Perspektif hukum dan tantangan penanganan kasus. Dalam penanganan kasus korupsi kredit bank sebesar 692 miliar rupiah ini, Kejaksaan Agung menghadapi sejumlah tantangan besar. Salah satunya adalah kompleksitas bukti dan proses audit yang harus sangat teliti karena melibatkan transaksi keuangan dalam jumlah besar dan rumit. Selain itu, tekanan dari berbagai pihak, baik dari kalangan bisnis maupun politik, dapat menjadi hambatan dalam menjalankan proses hukum secara independen dan objektif. Oleh sebab itu, transparansi proses hukum dan perlindungan terhadap penyidik menjadi sangat penting. Kasus korupsi kredit bank dengan tersangka bos Sritex merupakan babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya yang menyangkut korporasi besar dan lembaga keuangan. Kronologi yang sudah berlangsung menunjukkan bagaimana Kejaksaan Agung bekerja keras untuk mengungkap dan menindak praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian hukum, tetapi juga sosial dan ekonomi. Penting bagi semua pihak untuk mengambil pelajaran dari kasus ini agar tata kelola bisnis dan perbankan di Indonesia menjadi lebih sehat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperkuat fondasi ekonomi nasional ke depan. Kasus ini akan terus dipantau sebagai indikator keberhasilan Indonesia dalam memperbaiki iklim bisnis dan meningkatkan good governance di sektor korporasi dan perbankan.